Belum kan? Baik, baik kita mulai aja langsung ya. Kita mulai dari pengertian dari sumber data ya. Sumber data itu adalah ya asal atau di tempat di mana data tersebut dikumpulkan gitu oleh peneliti untuk keperluan penelitian. Nah, sumber data itu bisa berasal dari individu, bisa berdasarkan dari objek penelitian kita, gitu ya, dokumen-dokumen dari objek penelitian kita, atau sistem tertentu yang menyimpan informasi yang relevan terhadap topik yang sedang diteliti ini. Nah, data, pengertian data dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah keterangan atau fakta yang digunakan sebagai dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Nah, dalam penelitian, sumber data itu adalah objek atau subjek yang menyediakan data atau informasi yang dapat dijadikan bahan analisis. Ini pembukaan aja ya sifatnya. Sumber data dalam penelitian manajemen, kalau eh, untuk wawancara strategi bisnis ya cocoknya ke manajer, jangan bicara ke karyawan, kan gitu. Kalau kamu ingin bicara tentang strategi-strategi manajemen ya jangan ngambilnya ke karyawan, minimal manajer. Kalau kalau kamu sumber datanya untuk menganalisis profitabilitas, likuiditas, struktur modal, yaitu sumber datanya laporan keuangan. Nah, kalau kamu mau survei nih tentang kepuasan kerja ya pas karyawan. Nah, kepemimpinan, pemimpinan dari apa namanya leadernya bisa dari karyawan gitu kan. Atau kalau kamu ingin melihat tren ekonomi gitu kan, tren-tren atau data-data ekonomi di Indonesia gitu, ataupun di kecamatan di ini apa nama di kabupaten di kota ya, kamu bisa melihat dari BPS. Nah, data tersebut ya diklasifikasikan menjadi ada berdasarkan sifatnya disebut dengan data kuantitatif. Berarti kuantitatif itu data tersebut bisa di apa namanya bisa diangkakan kan gitu. Ada data kualitatif. Kalau berdasarkan sumbernya ada data primer, ada data sekunder. Kalau berdasarkan waktunya ada data time series dan ada data cross section. Nah, di antara time series dan cross section menggunakan dua-duanya disebut dengan data panel, nggak masuk di sini. Kemudian berdasarkan pengukurannya, kalau berdasarkan pengukurannya ada yang disebut dengan data nominal, data interval, data ordinal, dan data rasio. Kita kenal satu-satu ya. Yang pertama adalah data kuantitatif. Ya, data kuantitatif itu adalah data yang bisa ditulis dalam bentuk angka-angka. Contoh ya berat badan, ukuran bangunan, ya nilai siswa, itu kan data kuantitatif. Kalau data tersebut dalam bentuk pernyataan ya atau kata-kata itu atau sifat ya, itu disebut dengan data kualitatif atau disebut dengan kata kategori gitu. Nah, data primer berarti data yang langsung diperoleh dari responden atas objek yang diteliti. Nah, kuesioner hari ini termasuk data primer, ya. Jadi contoh hasil wawancara, observasi langsung, survei dengan kuesioner. Nah, ini. Kemudian data sekunder atau tidak langsung yaitu data yang diperoleh oleh pihak ketiga atau dokumen yang sudah ada. Contoh laporan keuangan, statistik BPS, artikel jurnal, arsip institusi. Nah, data primer itu kayak gini ilustrasinya. Jadi teman-teman langsung misal contoh nih ya, ini kita nih gitu kan. Ingin neliti tentang jumlah lembaga di Kabupaten X gitu kan. Kita datang dong ya ke terkait gitu kan. Nah, dinas terkait gitu kan. Ada nggak sih data tersebut kan gitu. Ya kan teman-teman. Kalau ada ya ngapain capek-capek sendiri ngitung kan gitu. Kalau ternyata tidak ada atau tidak update nih yang terbaru, barulah kita turun ke lapangan. Berarti kita sudah melakukan data primer namanya gitu kan. Dan kita catatlah apa yang perlu kita catat. Misalnya kita ingin mengetahui eh, lembaga-lembaga apa tuh di kabupaten tersebut gitu kan. Nah, habis itu
punya data ya, langsung kita kita punya datanya lah ini, kita tercatat datanya. Kalau data sekunder berarti dari sini logikanya kalau disediakan di sini dan kita ambil ya, berarti kita mengambilnya mengambil dari data yang sudah diolah oleh dinas tersebut. Gitu, menjadi data kita pakai buat penelitian. Gitu bedanya. Sedangkan data cross section itu data yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu dari berbagai banyak objek atau unit analisis, ya. Jadi data tersebut dalam satu waktu gitu dari berbagai objek analisis. Jadi biasanya kalau kalian ingin tahu contoh misalnya pendapatan 10 perusahaan retail di bulan Maret 2025. Nah, itu pasti cross section ya kan. Maret 2025 itu perusahaannya apa-apa aja kan gitu. Tapi dalam satu bulan yang sama gitu kan. Tingkat kepuasan pelanggan dari 100 responden pada hari yang sama itu data cross section. Gaji rata-rata di 5 departemen pada bulan Mei 2025 itu cross section. Sedangkan data time series atau data runtun waktu yaitu data yang dikumpulkan oleh satu objek. Nah, kalau data time series itu satu objek, misalnya perusahaan X gitu kan, tapi dilihat dari waktu yang berbeda. Boleh dalam harian, boleh dalam bulanan, atau boleh dalam tahunan. Tuh. Contoh misalnya laba bersih PT ABC dari tahun 2018 sampai 2013 itu time series ya. Jumlah pelanggan baru di per bulan di tahun 2024 itu time series gitu. Harga saham harian itu time series ya, gitu. Nah, antara cross section dan time series artinya dia memiliki banyak objek tapi dalam waktu yang banyak juga, itulah yang disebut dengan data panel. Ini banyak banget ya, teman-teman keuangan yang meneliti data panel. Nah, sekarang kita masuk berdasarkan skalanya. Disebut dengan skala nominal. Itu cirinya adalah ketika data tersebut tidak memiliki urutan atau tingkatan sebagai pembeda gitu. Contoh, jenis kelamin laki-laki perempuan, laki-laki satu, perempuan dua. Bukan berarti perempuan lebih tinggi dari laki-laki karena perempuan dikasih angka dua, Bu. Enggak. Hanya sebagai identitas atau klasifikasi saja. Menikah, belum menikah, cerai. Menikah satu, belum menikah dua, cerai tiga. Bukan berarti cerai lebih tinggi daripada menikah ya. Begitu, tidak ya. Nah, ini adalah disebut dengan skala nominal. Skala ordinal yaitu skala yang menunjukkan peringkat. Jadi memang ada peringkat nih gitu kan. Ada urutan nih kan gitu. Contoh peringkat satu 2 3. Biasanya juara satu satu, juara 2 2, 3 3. 3 sama satu memang ada peringkatnya. 3 lebih tinggi daripada satu. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, S1, 1 2 3 4. S1 lebih tinggi daripada SD. Makanya 4 dia. SD 1 kan gitu. Kepuasan sangat tidak puas, netral, puas, sangat puas, 1 2 3 4 5 kan gitu. Nah, Nah, sekarang ada yang disebut dengan skala interval atau interval scale. Nah, cirinya adalah dia itu tidak memiliki nol yang mutlak. Apa tuh maksudnya, Bu? Jadi contohnya, kalau kamu punya suhu, ya, suhu dalam derajat Celcius, ya, apakah 0 derajat Celcius itu menunjukkan apakah tidak ada suhu? Apakah 0 derajat Fahrenheit itu menunjukkan tidak ada Fahrenheit, tidak ada suhu Fahrenheit? Kan enggak, ya kan? Skor IQ, apakah 0 IQ-nya, apakah menunjukkan dia tidak punya otak, tidak punya kepintaran, gitu kan? Kalender, tahun 2000, tahun 2001, 2002, dan seterusnya. Apakah tahun 0 itu menunjukkan bahwasanya emang awal mulanya dimulai waktu? Nol Masehi kan nggak awal mula dimulai waktu kan. Ya kan, gitu kan. Nah, makanya disebut dengan skala interval. Boleh deh nih karena saking banyaknya nih 102 ya yang hadir, aku buka kalian moodnya kalau ingin bertanya, langsung ngomong ya. Karena aku nggak bisa memperhatikan lagi chatnya terlalu banyak yang masuk. Tapi silakan teman-teman ditinggalkan jejak-jejak kehidupannya di chat ya. Ya.
Jangan sampai kejadian kemarin ada yang protes sama aku. Nah, terus apalagi ya? Itu ya tadi ya. Itu bedanya ya teman-teman ya, skala interval dengan yang sebelumnya. Kemudian ada lagi skala rasio. Nah, kalau skala rasio dia menunjukkan bahwa saja ada nol mutlak nih teman-teman. Data nol mutlak. Dan skala rasio itu data tersebut bisa dibandingkan, bisa dikalikan, bisa dibagikan, nah, kan gitu. Bisa dijumlahkan, kan gitu. Contoh umur. Umur 0 tahun itu memang nol kan belum lahir, ya toh. Pendapatan 0 rupiah emang nggak ada duitnya. Berat badan 0 kilogram emang nggak ada beratnya. Jumlah anak nol memang nggak ada anaknya, kan gitu. Nah itu ya teman-teman udah bisa bedain antara skala-skala tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam dan sosial, ya. Nah, urutan untuk menyusun instrumen penelitian itu apa? Nah, ya. Ini kita udah masuk ke materi nih, main course kita nih, ya. Jadi konsepnya teman-teman sebelum teman-teman menulis instrumen penelitian adalah teman-teman harus punya dulu teori. Teorinya harus ada dulu. Setelah ada teori, teman-teman cari ada nggak konstruk atau konsep dari teori tersebut, gitu. Baru dari situ teman-teman menentukan variabel mana nih yang ingin teman-teman teliti. Nah, dari variabel dicek lagi nih, apakah variabel tersebut punya dimensi-dimensi variabel. Dan dicek lagi nih, apakah variabel tersebut ternyata bisa diturunkan indikator-indikatornya. Dan barulah jadi instrumen penelitian. Sekali lagi ya, jadi, ketika teman-teman ingin menentukan membuat instrumen penelitian kuesioner itu harus didukung dulu dengan teori. Makanya, ketika kemarin saya meminta kalian untuk membuat matriks ya, itu ada kalau nggak salah ada kolom teori nggak ya di situ ya, hipotesis ya atau apa ya. Nah, itu kan sebenarnya kan tujuannya sudah mengarahkan ke teori gitu ya. Jadi teman-teman, kalau mahasiswa bimbingan saya itu selalu akan saya push dengan matrik. Dan matrik itu adalah wajib sifatnya. Kenapa? Karena itu dimulai dari teman-teman mengembangkan latar belakang, gap, ya kan? State of the art juga ada di matrik, ya kan? Kemudian kajian pustaka juga ada di matrik, ya kan? Teman-teman mengembangkan yang namanya hipotesis penelitian atau teman-teman preposisi, kalau yang kualitatif juga ada di matrik, gitu kan? Terus teman-teman mengembangkan yang namanya analisis pembahasan juga kan untuk menunjukkan apakah ini hipotesisnya diterima atau tidak terima dan didukung oleh penelitian apa-apa-apa kan tuh dari matriks gitu kan. Sampai teman-teman melakukan pembahasan itu semua dari matriks. Semua dari bab 1 sampai bab 5, bab 4 itu menggunakan matriks. Makanya tugas saya pakai matriks gitu. Nanti teman-teman bisa tebak kira-kira UAS saya kemana. Wah, saya biasanya proposal ya, bab 1, 2, 3. Karena itu materi metodologi penelitian. Dan itu sekalian teman-teman nanti bisa sambil nyicil teman-teman buat skripsi ya. Oke. Nah, itu ya ini. Nah, nah sekarang eh bagaimana cara menyusun instrumen ya? Nah, perhatikan variabel yang tersurat, bukan tersirat. Tersurat berarti tidak jelas yang ada di rumusan masalah penelitian tersebut. Ya, apa nih? Misalnya teman-teman ingin melihat yang kuantitatif ya, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap mungkin kinerja kan gitu. Udah tersurat, udah kelihatan. Oh, berarti variabelnya motivasi kerja sama kinerja kan udah jelas gitu kan. Kemudian teman-teman menggunakan teori, gunakan matrik penelitian ini teman-teman tersebut ya mengambil pendapat para ahli yang dinyatakan dalam teori dengan menggunakan matrik penelitian. Cari tuh di penelitian-penelitian tersebut ya eh, definisi dari motivasi kerja apa, definisi dari kinerja apa. Itu berdasarkan pendapat para ahli yang dinyatakan dari matrik. Kemudian teman-teman cari dimensinya, ada nggak sih dimensinya gitu kan? Dimensi itu ibaratnya jadi kayak indikator juga, tapi dia posisinya di atas indikator kan gitu. Jadi kalau ibaratnya dia itu bab, subbab, jadi kalau indikator sub-subbab. Jadi kalau dimensi itu subbab, indikator sub-subbab gitu. Formulasikan indikator tersebut ke dalam bentuk daftar kalimat pertanyaan atau pernyataan. Oke, contoh nih.
Contoh, kita contoh ya SDM. Sini siapa SDM? Banyak SDM. SDM dulu ya. SDM, contoh nih misalnya, apakah motivasi berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan di perusahaan X? Nah, dengan menggunakan matriks sih ternyata ada definisi menurut Terry tahun 1997 gitu. Motivasi adalah keinginan untuk eh, yang terdapat pada individu untuk yang merangsangnya untuk melakukan tindakan gitu kan. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, seseorang bertindak untuk melakukan sesuatu karena ada rangsangan, ya, yang bisa bisa merupakan pemenuhan kebutuhan. Kemudian kita hubungkan nih, kita hubungkan apa sih nih teori yang paling pas, teori yang paling paling pas dengan motivasi, motivasi tersebut. Ternyata ada teori Maslow. Nah, itu dapat dari mana ini? Ini dapatnya dari matriks. Kita cari, ternyata di matriks tersebut di teori motivasi ada teori Maslow tentang hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 kebutuhan, yaitu ada psikologis, fisiologis, keamanan, rasa aman, dan kebutuhan diri, harga diri, dan aktualisasi diri. Gitu. Ternyata dari 5, ini kan 5 nih. Ini 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 adalah dimensi sifatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dimensi. Ini adalah dimensi dari motivasi. Teorinya Maslow. Pakai teori Maslow gitu kan. Ada 5 gitu kan. Nah, setiap dimensi ini tuh ada indikator-indikatornya. Perhatikan tabel berikut teman-teman nih lihat di sini. Nah, variabel motivasi ini didukung oleh teori Maslow. Bu, kalau saya pakai teori yang lain boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kan banyak, banyak teori. Tapi komitmen ya, komitmen dimensinya. Begitu. Nah, dimensinya ada 5. Ternyata setelah dicari nih di jurnal satu, oh ternyata kebutuhan fisiologis indikatornya A sampai E. Ternyata A sampai C gitu kan. Misal A sampai C gitu kan. Di jurnal nomor 4 ketambahan lagi D sama E, gabungin aja deh kan gitu. Ternyata di jurnal nomor 10 kebutuhan keamanan eh, ada 5 gitu. Ada berapa nih? A, F sampai J gitu kan. Ternyata di jurnal yang satunya lagi ada 6 tambahan satu misalnya kayak itu. Tapi kayaknya nggak cocok nih sama itu saya apa namanya sektor saya. Saya kan sektornya kan ini bukan perbankan. Nah, saya sektornya kan sektor pendidikan kan gitu. Nggak, saya nggak pakai itu. Nah kan gitu teman-teman. Makanya matrik itu dibutuhkan gitu. Kemudian di matrik juga saya ketemu kebutuhan sosial, nih K sampai N gitu kan. Begitu. K sampai N. Dibanding-bandingkan dengan menggunakan matrik-matrik yang lain, dilihat, dilihat, lihat kan gitu. Teman-teman kalau kalau melihat kuesioner begitu, langsung aja control find ya. Control find teman-teman klik kuesioner atau indikator gitu, nanti langsung dikejar ke sana. Dan sebagainya sampai indikator nomor 5 gitu. Nah, ini ketika sudah teman-teman barulah teman-teman buat pertanyaan teman-teman. Teman-teman bikin pertanyaan A sampai T. A sampai T itu berapa tadi? Berapa soal? Nah, ini A sampai T. Teman-teman pengen skalanya apa? Instrumennya. Oh, skalanya 1 sampai 5. Berarti mau pengen dibikin apa? Setuju, sangat setuju, tidak setuju? Boleh. Atau teman-teman pengen teman-teman pengen enggak di instrumen nomor 1 sampai 5 ya. Teman-teman pengen bentuk skalanya itu 1 sampai 10 kan ada tuh yang bentuknya itu kan gitu. Boleh, tapi konsisten ya. Nah, konsisten kalau mau dibikin 1 sampai 10 gitu. Nih, gaji yang saya terima netral. Nah, konon ada yang nyebutin kalau skala Likert ini jangan 5 Bu gitu. Jangan ganjil, karena kok ganjil tuh pasti kan ada yang tengah-tengah ya. Kalau bagi saya sih nggak apa-apa ya, karena kan juga belum tentu juga semua orang bakal menjawab netral kan gitu. Jadi nggak apa-apa 5 ya.
Gak apa-apa 5. Tapi kalau udah terlanjur mau ngilangin yang di tengah, yang netral, it's okay, nggak apa-apa. Nah ini dia, pertanyaan 1 sampai 20 dibikin seperti ini. Tuh, ya sangat setuju, tidak setuju kan gitu. Nah gitu. Nah, tadi kan dia kan ada berapa sih prestasi kerja ya? Berarti X-nya adalah motivasi kerja, prestasi kerjanya Y-nya. Nah, ini X-nya, Y-nya atau prestasi kerja. Prestasi kerja menggunakan teori apa? Nah, ini belum jelasin sini. Teori apa dia, Pak? Ternyata dimensinya ada, dimensinya mutu hasil kerja, ya kan? Mutu hasil kerja dicari di berbagai jurnal, ternyata ada yang pakai indikatornya ketelitian, kerapian, dan ketuntasan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah kuesionernya. Jadi 1 sampai 16 kuesionernya. Begitu. Oke, udah ya yang manajemen SDM. Itu kayak gitu caranya. Jadi teman-teman harus rombak dari matriknya teman-teman sendiri. Teman-teman carilah matrik itu yang sama. Kalau teman-teman menggunakan kuesioner tuh berarti kan teman-teman biasanya kan menggunakan SEM ya atau regresi linear berganda kan gitu. Ya berarti metodenya cari yang mirip-mirip gitu. Kalau begitu kan nanti tidak mudik ya. Ya, selamat jalan ya. Hati-hati di jalan, Mas Randy. Gitu ya. Jadi gitu. Nah, sekarang nih yang keuangan. Nih ada teman-teman RKD juga ya, riset keuangan digital. Saya gabungin nih hari ini karena ini masih sama kok sebenarnya pembahasannya. Tapi teman-teman RKD kan nanti akan bicara setelah belajar ini, teman-teman akan mulai belajar namanya regresi data panel. Jadi teman-teman ngolah data-data keuangan. Jadi mungkin nanti di pertemuan keberapa gak gabung. Nah, sekarang kalau teman-teman keuangan, bagaimana nih kalau menggunakan kuesioner? Misal nih, saya ambil contoh, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa? Ini adalah rumusan masalahnya. Ya, berarti kita identifikasi variabelnya, variabel X-nya itu literasi keuangan. Variabel dependennya adalah perilaku keuangan. Ya, barulah dicari ya teman-teman. Carinya gimana, Bu? Carilah teman-teman dengan menggunakan matriknya teman-teman para ahlinya yang berkata tentang literasi keuangan itu apa. Oh, ternyata Lusardi dan misal ya. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola konsep-konsep dasar dalam keuangan pribadi seperti penganggaran, tabungan, investasi, dan pengelolaan utang. Sedangkan perilaku keuangan itu menurut Xiao 2008 adalah tindakan nyata seseorang dalam mengelola uang seperti menabung, menghindari utang konsumtif dan juga membuat perencanaan keuangan itu. Nah, ternyata kadang kadang teorinya tidak jelas, tapi tiba-tiba muncul dimensi yang nggak apa-apa, kita maklumin aja gitu. Kalau kita menyusuri tulisan orang itu kan kita yang memahami tulisan orang ya, bukan kemauan kita gitu. Kadang juga ada yang nggak mengucapkan teori gitu. Langsung ujung-ujungnya dia punya dimensi gitu. Ternyata literasi keuangan ada 1, 2, 3, 4, 5 5 dimensi gitu. Indikatornya adalah ini, mengetahui konsep inflasi, bunga, dan investasi. Nah, silakan teman-teman bikin pertanyaan di sebelahnya. Indikatornya. Saya memahami arti inflasi dan dampaknya pada keuangan pribadi. Sangat setuju, setuju. Nah, tidak setuju, kan gitu. Mau bikin 5 skalanya? Ah, boleh. Bikin 4 juga boleh, asal konsisten semuanya 4. Enggak, apa namanya, semua 4. Pengelolaan anggaran, ternyata indikatornya adalah kemampuan menyusun dan mengikuti anggaran. Instrumennya adalah saya mengetahui cara menyusun anggaran bulanan pribadi. Ingat yang namanya instrumen, kalimatnya itu lebih ke kalau kita ngisi itu gimana, kita ngelakuin apa enggak gitu loh. Jadi biasanya pakai kata saya. Jadi dia itu mengukur dirinya sendiri itu gimana. So, pemahaman produk keuangan gitu dan sebagainya. Perilaku keuangan juga tuh dimensinya ada. Dari mana itu semua? Dari jurnal. Dari jurnal. Baik, dah sudah cukup untuk yang keuangan. Sekarang yang pemasaran. Pemasaran nih, ada kan di sini pemasaran. Contoh nih, satu penelitian yang menggunakan eh, apa namanya kuesioner. Contohnya adalah bauran pemasaran atau marketing mix ya.
berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di PT X. Gitu. X-nya adalah bauran pemasaran. Dependennya adalah keputusan pembelian. Ya kan gitu. Ya. Nah, sekarang ternyata di sini dimensinya dari pemasaran, bauran pemasaran ada 7P gitu. Product, price, place, promotion, people, process, cycle, evidence. Indikatornya ternyata ada setelah dicari. Seperti ini, kualitas produk, kualitas produk, kesesuaian harga. Nah, kemudian yang selanjutnya ada keputusan pembelian dari penelitian Schiffman dan Kanu. Itu kan, dimensinya seperti ini. Cari. Baru nanti teman-teman sudah ketemu indikator, teman-teman bikin pernyataan kuesionernya. Kualitas produk, berarti gimana cara bikinnya? Produk yang dijual memiliki kualitas yang baik. Kalau seperti itu apa lebih utama menentukan dimensi dalam... Iya sih sebenarnya. Teori itu, Febrina nih ada pertanyaan Febrina. Sebenarnya teori dimensi itu muncul dari teori. Namun kadang ada penelitian-penelitian kita, terutama ya mohon maaf ya kembali lagi tuh jurnal-jurnal di Indonesia tuh kadang tidak tidak teliti, tidak teliti untuk menyebutkan dimensi itu dapat dari mana. Karena dimensi itu kan tidak muncul sendiri. Dimensi itu muncul dari teori mana, kayak gitu Mbak Sabrina, Febrina, Salsabila. Namun kalau bicara mengenai kuesioner, ya memang utama itu dimensi, ya. Karena ketika kita nyebar nyebar kuesioner, si pengisi kuesioner nggak peduli pakai teori apa. Apa pertanyaan-pertanyaan yang dia mau jawab itu kan dari indikator gitu. Ingat ya, kalau dimensi itu sebenarnya bisa dipecah menjadi indikator-indikator. Satu dimensi bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 indikator. Bisa jadi. Makanya pertanyaan itu bisa banyak. Cuma pertanyaannya mungkin apakah responden kita mau menjawab semua pertanyaan kita kan gitu. Rata-rata responden dapat 20 pertanyaannya ngos-ngosan kan gitu. Makanya jangan terlalu banyak juga, tapi pertanyaan kita itu bukan pertanyaan yang ngaco. Pernyataan kita itu ada kerangkanya, ada 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 landasannya begitu. Gitu Mbak Habibie, Mbak Febrina jawaban saya. Nah ini yang apa namanya yang pemasaran ya teman-teman. Jadi setelah terbentuk indikator, indikator dari mana Bu? Cari matrikmu, matrikmu cari. Makanya sebenarnya yang bimbingan saya itu matrik itu akan selalu update ya. Yang kuantitatif saya minta 25, kualitatif saya minta 40. Karena kualitatif itu kan mainannya mainan jurnal, beda jurnal terus. Tuh, jadi dia akan nambah-nambah terus. Ini apa nih? Operasional, ada yang operasional di sini ya. Operasional, contohnya pengaruh efisiensi operasional terhadap kepuasan pelanggan perusahaan X. Variabel X-nya adalah efisiensi operasional. Variabel dependennya adalah kepuasan pelanggan. Nah, ternyata di sini efisiensi operasional itu dimensinya ada 3. Proses produksi, penggunaan sumber daya, dan kecepatan layanan. Indikatornya waktu produksi, minimisasi pemborosan. Teman-teman perhatikan, ini ada 2 nih ya. Teman-teman bisa bikin 2 pertanyaan. Nih, proses produksi ternyata indikator waktu produksi. Apakah waktu produksi atau waktu produksi yang dihabiskan untuk memproduksi produk itu sesuai dengan standar apa waktu untuk SOP atau apa gitu kan? Sangat setuju, tidak setuju dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa kembangkan jadi 2 ini. Ini bisa jadi 2 nih. Nah, kan. Apakah saya setuju bahwasanya apa namanya minimisasi pemborosan hmm, minimisasi pemborosan di perusahaan ini sangat sedikit atau kurang gitu kan. Nah, kamu bisa tulis sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, netral, setuju dan sangat setuju kan gitu. Bisa jadi 2.
Bisa jadi dua. Tuh. Boleh, boleh sambil nyanyi ya. Boleh teman-teman langsung nanya-nanya aja gitu. Kepuasan pelanggan biasanya pakai Kotler memang. Oh iya teman-teman, kalau kayak teori itu boleh loh ya. Nggak yang harus 5 tahun terakhir ya. Kalau teori ya, teori itu boleh nggak harus 5 tahun terakhir. Kalau namanya teori, apa ya, teori utama, grand teori itu biasanya jadul-jadul, apalagi teori struktur modal ya, keuangan itu kan jadul-jadul, trade off, packing order kan gitu, jadul-jadul. Jadi ya gunakan aja apa adanya. Nah ini teman-teman yang mana nih, jurusan apa nih? Yang tadi ya, tuh. Dan ketemuan indikator atau dimensi, teman-teman langsung bikin ininya, questionnaire-nya. Itu. Ini kayaknya, nah yang kayak gini silakan baca sendiri ya, tuh. Ini kan aku nggak perlu jelasin nih. Hmm. Baik, teman-teman, silakan mau bertanya dulu sebelum saya masuk ke validasi. Batas sumber jadul yang boleh digunakan mentok tahun berapa? Kalau dia sebagai teori ya, Mbak Salma, sebagai teori itu teori aslinya tahun berapa? Contoh nih, kamu orang mana ya? Kamu mengambil manajemen apa nanti, Mbak Salma? Pengen tahu dulu. Coba, yuk, boleh tahu. Udah ngambil belum? Udah ngambil jurusan belum, Mbak Salma? Ini contohnya keuangan ya. Keuangan bicara struktur modal. Ya, struktur modal tuh kan grand teorinya kan kalau nggak trade off itu kan Mayer-Smyslov ya. Mayer-Smyslov itu 1976, ya kan? Kalau trade off tuh kan berapa titik optimal yang suatu perusahaan itu bisa berutang agar supaya value of firm-nya itu masih tetap tinggi. Itu ya nggak ada lagi si si teori trade off itu nggak diproduksi lagi sampai sekarang. Kalaupun diproduksi sifatnya kutipan gitu. Saya ngomong ini karena saya orang keuangan ya. Sebentar, saya pengen tahu dulu. Kamu pengen kemana, yuk? Saya pengen tahu kamu pengen neliti apa. Nanti saya cariin teorinya. Nah, saya bisa bicaranya keuangan ya. Belum belum bisa banyak bicara di yang lain-lain ini. Contohnya apalagi teori struktur modal. Ada namanya teori perdagangan internasional kan gitu. Ada nama teorinya. Teori apa tuh tadi tuh? Mahasiswa saya ada teori perdagangan internasional, dia pakai apa namanya? Saya agak lupa ya. Dia tahun berapa ya? Tapi nggak tua-tua banget sih, masih 2000-an kan gitu. Nggak apa-apa, tapi cuma sekedar teori ya teman-teman. Kalau teori boleh, tapi ke belakang-belakang teman-teman mau support penelitian ini, penelitian itu, matrik penelitian teman-teman, itu harus 5 tahun belakang. Begitu. Muhammad Khairul. Aku mute ya? Emang aku mute sih? Ngomong aja dong. Enggak, aku mute bukan? Enggak, tak mute apa? Kalian tak mute toh? Sek. Oh, alah, maaf ya. Wes dah. Apakah boleh misalkan kita menyesuaikan pertanyaan saat wawancara berlangsung jika narasumber isu baru? Nah, berarti kamu kamu tidak menggunakan metode kuali kuantitatif ya kan? Kamu wawancara ya, tidak mengisi kuesioner kan? Mas Muhammad Muhammad Afrizal, coba ngomong deh. Udah tak buka? Izin, iya Ibu. Misalkan kita pakainya kualitatif kan wawancara gitu ya Bu. Misalkan kita sudah Kualitatif. menerapkan beberapa variabel pun juga pertanyaan yang nantinya mungkin akan mendukung jawaban dari variabel itu. Nah, kalau misalkan ternyata si narasumber kan modelnya kan memberikan jawaban kan secara terbuka ya Bu, ya Ya, apa yang saja yang ada betul. di pikiran. Nah, ternyata ada isu menarik nih yang kemudian Ya, kayaknya bisa juga nih dimasukin. Nah, apakah boleh kita memasukkan untuk apa ya, akan mempengaruhi pertanyaan analisis. wawancara setelah itu atau Hmm, bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. ya, itulah, itulah, itulah konteksnya kualitatif, Mas. Emang kualitatif itu kita observasi, kita gali, gali sebanyak-banyaknya narasumber kita.
Itu. Jadi kalau kamu kualitatif itu kan tidak didukung dengan nanti kan data tersebut kan nggak dimodel ya, nggak dibuat pemodelan, nggak ada hipotesis, ya kan? Nah itu memang boleh, sangat boleh. Itu memang harus, harus, harus kita jeli, sasa banget. Tapi kalau yang kuanti nggak boleh, karena kuanti itu kita udah punya kerangka frame tersendiri dan dia itu pengambilan datanya ya ya tadi yang aku bilang boleh data sekunder atau data primer. Data primernya dengan kuesioner itu sudah ditetapkan dimensinya, sudah ditetapkan pertanyaan-pertanyaannya dan kalau kalau misalnya ternyata ada temuan-temuan menarik yang tidak ditanyakan di kuesioner bisa ditambahkan itu. Berarti kamu menggunakan metodenya mix. Ya, kuantitatif dan kualitatif. Ada kualitatifnya juga selain kuantitatif. Tapi kalau kamu pure kualitatif, ya memang harus begitu caranya. Ya, oke ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutin? Saya mau lanjut ke validasi. Oh iya, pertanyaan lagi. Piit Sudoro. Izin bertanya, dalam sumber jurnal apakah boleh dalam negeri semua atau memang harus ada sumber dari luar negeri? Kalau saya pribadi ya teman-teman. Kalau eh ketika kamu ingin mencari kuesioner, membuat indikator kuesioner, ya, kebiasaan jurnal-jurnal Indonesia itu tidak jelas, tidak lengkap. Jadi nggak jelas nyebutin teorinya mana, tiba-tiba muncul aja kuesioner, ataupun nggak ngasih kuesioner, nggak mau ngasih indikator, tiba-tiba aja dia keluar deskriptifnya segini gitu, padahal dia ngomong katanya di metodologi dia punya apa kuesioner indikator yang nggak dikeluarin sama dia gitu tuh macam-macam di situ makanya saya memaksa atau menganjurkan kepada mahasiswa bimbingan saya itu kamu coba juga buka jurnal luar jadi bukan berarti jurnal luar dulu gitu ya harus pakai jurnal luar enggak jadi ketika memang nggak di afford ya variabel misalnya kamu pakai variabel X1 lah gitu variabel ini variabel yang kebaruan lah gitu ya jarang ada yang neliti nih kan gitu apalagi saya banyak meneliti tuh mahasiswa-mahasiswa yang bicara mengenai anggaran ya kan anggaran anggaran suatu instansi kan gitu tuh kan penelitian-penelitiannya kan masih nggak banyak kan gitu terus kemudian dia cari jurnal Indonesia gitu nggak ada di Indonesia ketika ditranslate saya coba kemarin bimbingan coba translate tuh kata-kata itu apa variabel tuh kamu translate ditranslate masukin ke publish or perish ketemu banyak ternyata jurnal-jurnal luar itu malah lebih lengkap teorinya jelas dimensinya jelas gitu indikatornya jelas jadi sebenarnya kalian nggak usah apa ya nggak usah langsung down gitu dengan jurnal luar negeri malah jurnal luar negeri itu malah lengkap bagus. Kendalanya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kamu kalau ada kendala bahasa Inggris kamu bisa menggunakan ChatGPT atau Google Translate. Kalau nggak ini ya belum masih lancar gitu. Jadi kalau saya sih kayaknya kebanyakan nanti mahasiswa saya akan mix ya. Mahasiswa bimbingan saya akan mix. Ada sumber luar, ada sumber dalam negeri. Ketika tidak didukung, tidak ada penelitiannya di dalam negeri, dia akan cari sumber luar gitu. Cuman selalu relate ya saya nggak mau sampai anak mahasiswa saya cuma sekedar masuk-masukin materi penelitian, masukin cuma sekedar banyaknya saja, tapi nggak dipakai, nggak dianalisis di belakang, cuma jadi pajangan, nggak boleh. Izin Bu, bagaimana pengaruh panjang dan jumlah pertanyaan dalam kuesioner kepada pasti jika penelitiannya kualitatif atau deskriptif. Gini ya, psikologinya responden itu pasti akan malas ketika dikasih tugas tambahan dengan mengisi kuesioner yang panjang. Lain kalau dia sifatnya wawancara ya, wawancara mungkin izin 1 jam kan gitu. Kamu bisa bisa bertanya macam-macam, bisa bertanya lebih banyak daripada kamu menggunakan kuesioner dengan menggunakan ya kuesioner kan kayak gitu. Jadi kalau kalau hemat saya ya gitu.
Apalagi kalau kamu gratisan, ya kan, tidak dibayar kuesionernya itu kan, si respondennya tidak dibayar gitu. Hemat saya, satu indikator itu, ya satu satu dimensi itu, ya satu variabel itu kamu bikin 10 pertanyaan aja is okay. Kalau ada dua variabel berarti kan 20, tiga variabel 30, it's okay. Tapi kalau misalnya kayaknya over than 50, apa responden udah males deh. Jadi 30 40 is okay, masih range-nya gitu. Karena kalau terlalu sedikit juga kita kan nggak dapat apa-apa. Nanti kena uji. Nah, nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya belajar validasi dan rehabilitas ya. Nyampe nggak ya? Kayak nggak nyampe deh ini. Nanti saya kasih preview sedikit aja. Kita nyambung besok ya. Karena validasi rehabilitas tuh kita nanti ngitung pakai software. Teman-teman kemarin kan saya sudah share tuh drive drive Google ya. Itu semua software statistik ada loh teman-teman di situ. Saya sudah pernah ngasih loh. Nah, itu silakan teman-teman bisa bisa di apa diinstal. Ya coba-coba. Nah, besok kita menggunakan SpaceX. Kayaknya hari ini saya nggak kuat deh nih. Saya dari pagi lu ngajar. Terus juga saya belum prepare buat bahasa besok ya. Gitu, Mbak. Jadi kayak gitu, Mbak. Mampu sebelumnya jadi lebih efektif kualitatif atau kualitatif biasanya kerja waktunya. Nah, siapa Tiara ya? Ah, Nah, izin, mohon maaf. siapa yang mau ngomong Tiara ya? Boleh Tiara. Saya jadi, Bu. Oh, Tiara dulu ya, urutan ya, Tiara. Tiara, kalau di sini efektif tidak efektif, menurut saya disesuaikan dengan kemampuan kamu, ya. Tapi saya kan, saya kan awalnya mahasiswa saya tuh sebagian besar kualitatif, karena kan saya kan dosen keuangan ya teman-teman ya. Mahasiswa saya tuh banyak yang dari dinas pajak, dia mau kualitatif. Tapi saya berikan gambaran, saya tidak pernah mau mengarahkan. Saya hanya memberikan gambaran karena kembali lagi ke kalian. Itu penelitian itu ibaratnya rumah yang kalian ingin ciptakan, ya kan? Kamu pengen warnanya apa itu kamu. Saya hanya sekedar mengarahkan. Satu, yang namanya kualitatif tuh kamu harus mantap sama konsep teoritisnya. Harus bisa menggali lebih banyak fenomena-fenomena yang ada. Dan dia sifatnya freestyle, ya. eh, Aturannya tuh nggak kaku, nggak baku, nggak seperti kuantitatif. Karena kuantitatif itu kan jelas. Mau kemana sih kuantitatif? Kuantitatif itu ada hanya membuktikan apakah teori ini berlaku untuk sampel yang kamu ambil. That's it. Udah selesai. Tapi kalau kualitatif itu adalah yang akan eh, membuat suatu teori. Dia akan mengarahkan terhadap suatu teori baru dari fenomena yang kamu lihat, oh ternyata ada perubahan nih yang terjadi di perusahaan. Ternyata ada yang namanya mungkin mungkin yang namanya kepemimpinan transformasional itu bukan pemimpinan yang cocok diterapkan di perbankan gitu kan. Harus pemimpinan yang sifatnya mungkin di otoriter atau gimana gitu ya. Harus keras gitu. Dari situ kamu membuat suatu suatu preposisi-preposisi tertentu atau teori-teori tertentu gitu kan. Begitu. Nah, kalau bicara mengenai waktunya, saya kerja di waktunya dibagi-bagi, Bu, ya. Ya, kalau saya sih lebih menyarankan kuantitatif, karena kuantitatif simple. Kamu ambil suatu fenomena, kamu cari teorinya, teorinya kamu kembangkan, boleh kamu gunakan data sekunder, atau kamu gunakan data primer, kamu cari kuesioner gitu, kemudian kamu ungkapkan, cari hipotesisnya. Kemarin udah belajar dengan matrik penelitian kan untuk menentukan hipotesisnya kan gitu kan. Kemudian kamu kembangkan apa namanya questionnaire-nya, kemudian kamu kumpulkan, kamu gunakan regresi linear berganda bisa. Kamu misalnya kamu temukan ada intervening atau moderating di satu variabelnya, di variabel yang merupakan variabel. Besok kita belajar itu ya. Variabel yang merupakan variabel penguat atau pelemah kan gitu. Hubungan antara X ke Y kan gitu. Berarti kamu menggunakan path analysis atau structural equation modeling. Ya udah selesai, that's it. Ujung-ujungnya ngolah data, statistik, kemudian kamu lihat apakah hipotesis itu terterima atau tidak, kemudian kaitkan dengan manajerial apa namanya implikasi manajerial yang bisa kamu berikan. That's it, gitu. Jadi jelas,
frame-nya jelas gitu. Bukan berarti saya nggak pernah neliti kualitatif, saya juga neliti kualitatif gitu. Tapi saya memang ada expertise saya di kuanti gitu. Mutia, izin bertanya Bu, saya mengambil penelitian keuangan mengenai struktur modal. Ah, itu mah saya banget. Saya disertasi saya struktur modal. Teorinya itu adalah teori hubungan antara X1 ke Y, X2 ke Y. Probabilitas sama nilai perusahaan. Berarti X-nya profitabilitas, Y nilai perusahaan. Ya, kamu cari profitabilitas dan nilai perusahaan banyak banget itu teorinya, Mbak. Kamu searching. Nggak apa-apa gunakan dulu ChatGPT, kemudian kamu telusuri masuk ke dalam. Ya, teori yang menghubungkan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Karena bisa cepat ya. Kalau saya nggak anti ChatGPT ya Mbak, bagi saya ChatGPT itu temen ya, gitu. Tapi tidak boleh ngarang jurnal. Jurnalnya cari ke dalam, gitu. Ibaratnya kayak Google Map gitu loh. Oh, ada fasilitas kok sekarang. Oh. Ya, kalau saya nggak anti ya. Dan tapi gini, ChatGPT bagi saya adalah untuk smoothing kata-kata. Karena saya pengalaman ya S1, S2, S3. Dulu zaman saya S3 pun juga belum terkenal ChatGPT. Saya 1 bulan hanya buat nulis 3 halaman. Itu juga saya tuh gimana ya, saya baca jurnal apa kata-kata yang enak, yang smoothie-nya, intelek kata-katanya gitu. Susah banget cari inspirasi. Oh, sekarang udah ada kok. Udah ada teknologi ya. Gak apa-apa kalau bagi saya ya. Tapi ya, kamu harus jelas itunya, jurnalnya. Diambil dari jurnal mana, cari referensinya di mana. Gitu. Mahasiswa saya juga nggak apa-apa itu. Ya, untuk teorinya harus menyangkut ketiga variabel itu. Iya, iya Mbak. Karena kan hipotesis itu kan dilahirkan dari metode. Misal katakanlah ya, struktur modal, leverage ya. Y-nya kan struktur modal ya. Atau nilai perusahaan. Kamu pengen nilai perusahaan. Kemudian X-nya itu profitabilitas, likuiditas gitu kan. Atau pakai apa? Likuiditas, solvabilitas kan gitu. Profitabilitas kan gitu. Ya, jadi kamu cari teori antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Apa teorinya? Solvabilitas dengan nilai perusahaan. Apa teorinya kan gitu. Jadi 3 teorinya. Ya. Gitu. Tapi kalau kamu nih datanya data sekunder kamu, Mbak. Kamu ngambil dari laporan keuangan, Mbak. Udah lanjut, lanjut. Mohon maaf, Bu, boleh di-line grid-nya. Ah, emang belum ya? Ya nanti saya kirim lagi. Maaf, Bu, saya kan di desa. Apakah boleh penelitian di lingkungan kerja? Misalnya manfaat dana desa? Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. Boleh banget. Nggak ada apa-apa, Mbak. Wis, malah bagus, Mbak. Itu bermanfaat loh. Kalau kamu bisa meneliti tentang, mungkin kamu cari nanti jurnal ya, Mbak Tiara. Kamu cari jurnal tentang dana desa, apa variabel-variabel yang mempengaruhi eh, penelitian mengenai dana desa. Nah, kamu cari X, cari Y-nya. Bikin matrik kayak kemarin tuh. Saya udah ajarin bikin matrik. Itu. Nah, itu nanti kamu bisa nentuin mana variabel-variabel X1, X2, X3-nya. Poinnya di matrik. Matrik itu utama kalau menurut saya. Siap, Bu. Siap, Bu. Maksimalisasi teknologi. Iya, Dan. Izin ganti. Tapi jangan salah ya. Nggak bikinin loh. Promnya jangan salah loh. Prom bikinin latar belakang kelihatan loh. Elek pasti. Jadi kamu tuh konsep dulu. Kamu konsep dulu pengen nulis apa. Gitu kan. Kamu melihat fenomena apa. Lihat latar belakangnya tentang apa. Kamu search koran. Kamu search jurnal-jurnal. Kamu tulis berapa kalimat. Habis itu minta di smoothing. Gitu. Karena kadang dia ngaco ya. Ngaco. Ganti device. Baik, Bu. Terima kasih. Maaf, Bu. Saya rencana ambil judul tentang dampak pemanfaatan. Ah, bagus. Kartu Jakarta Pintar adalah prestasi. Tapi saya masih bingung menentukan teorinya. Kamu teorinya adalah... Nah, kartu itu adalah bagian dari apa, Mbak? Variabel apa? Fasilitas, belajar. Ya kan ada penelitian tentang penelitian pendidikan tuh kan. Tapi kamu tuh, tapi kamu kan ini ya, Mbak. Manajemen ya. Kok ini sih? Kamu kan manajemen. Manajemen apa operasional? Nah, jangan salah ya, teori yang kamu gunakan nanti kamu prompt ke teori manajemen ya. Jangan kamu mengarahkan kepada
pendidikan. Karena kita kan orang manajemen. Teorinya siapa? Bisa sih sebenarnya prestasi belajar dengan pemanfaatan kartu Jakarta Pintar. Berarti di sini kan instansi yang kamu akan berikan masukan adalah pemerintahan Kota Jakarta kan, gitu kan? Itu kan aspek manajemennya ada, begitu. Ya, cari teorinya apa? Saat teorinya ada, cari jurnalnya, baru bikin indikator. Itu pasti dengan menggunakan eh, itu kualitatif tuh, kuantitatif dengan menggunakan kuesioner itu pasti. Izin bertanya, Bu, berdasarkan pengalaman saya kesulitan mencari respon. Nah, tar, Sita Kris. Berdasarkan pengalaman selalu, saya kesulitan mencari responden dalam penilaian tugas akhir kuliah karena lingkup responden kurang luas. Wajib pajak di KPP lama sehingga mengakibat jumlah respon kurang dari 30 dan tidak bisa dilakukan uji validasi. Bagaimana pendapat Ibu jika dalam kuesioner tidak dilakukan dan dipaparkan apa adanya? Apakah mempengaruhi? Iya sih. Nah, ini kamu 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 menghadapi banyak beberapa alternatif. Sebentar ya, Mbak. Sebentar. Ya, dilanjut ya. Ini pertanyaan yang memang sering dihadapi dan gini, kita sebagai peneliti itu kan diberikan banyak diberikan ini ya, diberikan pilihan. Kamu mau meneliti ideal. Kalau kamu ingin meneliti ideal dan memang ternyata terbatas dengan 30 orang, berarti jangan gunakan kuantitatif. Karena kuantitatif itu kan ada syarat yang harus dipenuhi, ya kan? Kalau kamu ingin menggunakan kuantitatif yang parametrik, ya, artinya kamu harus mengejar yang namanya distribusi normal, which is distribusi normal itu sebenarnya ya sekitar 40-60 lah gitu. Kalau di bawah 30, bagaimana uji validasinya? Berarti kan subsampelnya kan sama dengan sampel yang akan dibuatkan model. Berarti ini kalau segini, kamu pindahkan ke kualitatif. Kamu bisa melakukan wawancara, Mbak. Gitu. Dan itu nggak plus 30, kamu lakukan 10 atau 15, it's okay. Tapi kembali lagi, kalau orang kualitatif, itu harus kuat sama konsep teori. Kamu pun juga harus bisa menggali semuanya. Ya, ada banyak ya metode-metode kualitatif. Ini kebetulan nanti kita coba ya. Kita ada materi untuk materi kualitatif. Kita ada tematik. Kemudian kita juga ada yang namanya triangulasi gitu. Nah, atau kamu mau belajar untuk belajar yang namanya metode non-parametrik. Namun ini nggak biasa. Non-parametrik berarti dia tidak menggunakan asumsi-asumsi parametrik, kan gitu. Gitu sih, tak. Kalau saranku gitu. Emang nggak bisa ini mah. Nggak bisa menggunakan uji validasi. Jika dalam kuesioner tidak dilakukan dan dipaparkan apa adanya. Iya, kamu berubah aja metodemu ya, Sita. Mohon izin, oh, Bu, maaf saya masih kebingungan dalam kerangka berpikir. Itu ada cara supaya tidak mudah mendapatkan kerangka as. Ada cara kah untuk mudah mendapatkan kerangka berpikir? Kerangka berpikir itu kan bentuk hubungan antar variabel-variabel ya. X1, X2 terhadap Y kan, Mas ya. Nah, itu kamu dapatkan dengan menggunakan matriks. Sekali lagi matriks. Ketika kamu sudah menentukan variabelnya apa, X1, X2, X3, X1, X2,
Y-nya apa? Kamu kumpulin jurnalnya. Itu mungkin tuh bagus, kurang jurnal. Kalau saya bilang mahasiswa saya 25 jurnal relevan. Gunakan publish or perish. 25 jurnal relevan. Tidak ada bahasa Indonesia, translate kepada bahasa Inggris. Selesai. Mono. Nah, setelah kamu punya banyak jurnal yang relevan, berarti relevan tuh maksudnya gini, Mas. X1-nya ada, X2-nya ada, atau setidaknya beririsan gitu. Kamu akan nggak bingung untuk menentukan kerangka berpikir. Gitu. Nih, aku ajarin nih caranya bikin kerangka berpikir nih. Nih, tak liatin ya. Ini jadi di luar konteks ya. Tuh bagus, kamu bisa 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 suaramu Ada Bu, oh udah ada nih. Bu, ada Bu. Oh, iya. Nah, nih aku ajarin. Kamu apa variabelmu? Variabelmu apa? Eh, Dan nemuin variabel belum? Ya kalau belum ya piye aku mau search X1-nya apa? Enggak, waktu itu tuh niatan saya Mm-mm. tentang Apa? apa sih, Ini apa? digital marketing sih waktu itu tuh. Digital marketing. Ini teman-teman sudah ngeliat Google belum nih? Sudah, Miss. Sudah. Bu, Digital marketing sama apa? Udah gitu aja, digital marketing ya. Apalagi? Kamu bentar. itu ya, Saya cek dulu. penasaran? Ya, konsep, pemodel, framework, framework. Nah, di kamu ini oke. Kamu pindah ke gambar. Nah, oke, kamu cari gambar yang kayak nggak ada framework atau kamu jemputnya model. Ini kamu lihat nggak nih? Hmm, digital marketing. Nah, digital marketing ini berarti dia bukan konsep. Nah, ini dia nih. Ini Mas, ini ada gambar begini. Ini kan masih masuk di digital. Nih Mas, lihat nggak Mas? Ya lihat, Nih, maaf. udah ke sini. Sudah belum? Sudah belum? Sudah kelihatan Tadi nggak? tadi saya keluar, boleh diulang lagi nggak, Bu? Maaf. Oh ya, sebentar, Tadi saya sebentar. keluar. Sebentar dulu, saya ngeliatin dulu. Nih, kamu kan minta digital marketing kan, tapi kan belum punya konsep variabelnya apa aja kan? Gitu maksudnya. Ya, Iya, Bu. iya kan gitu kan. Nah, ini Mas, ini ini satu jurnal yang aku bisa masuk. Diulang lagi ya, diulang lagi, diulang lagi. Boleh. Nih, ya, nih udah ya. Aku masuk ke Google. Ini kan Google ya, ya, udah kan? Terus, Iya, Bu. terus aku Iya. masuk digital marketing, kamu lihat ke gambar, ya. Oke. Terus cari yang bentuknya konsep kerangka berpikir. Ini kan semua nggak bentuk rasa berpikir. Jadi kayak variabel-variabel. Nah, ini kan ada yang cuman ini nih. Ada lagi nggak? Iya. Ada lagi nggak nih? Coba lagi. Ini, ini juga bisa nih. Ini bisa, ya. Terus ada lagi nggak? Hmm. Ada lagi nggak tuh? Nah, ini juga bisa nih. Hmm, Oke. mm-mm. Ini juga bisa digital literasi nih bisa. Ini juga bisa nih banyak tuh. Oh, Iya. Nih juga bisa. Nah, kamu kan skripsi ya, nggak usah susah-susah. Jadi modelnya model-model sederhana aja. Nah, nih, ini juga bisa. Nih, ini simple juga nih. hmm. Ini mas siapa namanya nih? Siapa kamu namanya? Tuh bagus. Saya tuh bagus. Iya. Itu bagus nih. Kamu lihat nih jurnal. Kan jurnal Inggris semua kan yang kayak gini-gini, Bang. Yang bisa Oke. diandelin. Mana gambarnya? Nah, ini, nih, tak gedein ya. Nih, kamu bisa potong gambar ini, cukup ini X1, X2, nih X3, nih Y kamu. Ini nggak Oke. usah pakai Hmm. ini, nggak usah pakai ini, pakai ini. Udah, regresi linear berganda. Attitude, apa nih, toward digital marketing. Kemudian Mhm. perceive behavioral control. Kemudian subjective norms.
Kemudian behavioral intention to see digital marketing. Wah, that's it. Kamu cari teori ini ke sini apa teorinya? Ini ke sini apa teorinya? Ini ke sini apa teorinya Oh, gitu. Baru dari situ cari jurnal, kamu kulik lah indikator satu-satu. Tapi jurnal tuh jangan satu, jurnal yang banyak. 25 kalau oke. saya sih, sama mahasiswa saya. Mereka akan ini loh, mereka tuh akan happy sendiri loh untuk searching kayak gitu. Nggak ada masalah. Karena kalau jurnal banyak kan berarti kan amunisi kita banyak. Itu ya. Oke, itu bagus ya. Iya siap. Yuk, Baik Ibu, terima kasih. sama. Si Bu banyak nggak jadi ada gambaran. Makasih Bu banyak ingin bergabung. Matrik adalah kunci. Kunci banget, Dede. Sudah Bu, sudah Bu, sudah Bu. Jadi minimal jurnal 25 jurnal sebut. Enggak, iya, iya Salma Tunisa. Yang kuanti ya. Oke. Aku kayaknya nggak sanggup deh buat ngajar ngitung-ngitungan deh. Capek kali aku. Hari ini tuh aku harus ngajar validasi rehabilitas tuh ngitung-ngitungan. Sebentar. Nah ini. Nah ini. Nah ini silakan deh tanya-tanya lagi ya. Ada survei pendahuluan. Ya baca-baca lagi ya. Tuh ini mah tugas individu. Ini tugas individu. Nah teman-teman selama saya tidak meng-up itu ke dalam tugas. Itu hanya sekedar cover. Itu hanya coba latihan. Silakan. Mau ngerjain boleh nggak juga nggak apa-apa. Ya. Karena posisinya tidak saya taruh di tugas kan. Itu jawabannya ya. Yang kemarin bertanya, Bu, ini ada, ini maksudnya gimana begitu ya? Oh, oke. Sebentar, saya mau liatin teman-teman slideshow 10 ya. 10 kita belajar validasi. Jadi teman-teman minggu depan datang ya ke sini. Kita ikon. Nah, ini saya mau ngajarin uji validasi dan rehabilitas instrumen. Besok ya, ini cuma liatin doang. Nah, di validasi instrumen nanti kita akan menggunakan SPSS. Jadi, untuk melihat apakah skor atau item-item pertanyaan kita nih, ini contoh nih ya. Ini let's say begini ya teman-teman. Teman-teman yang mana nih kalau kepuasan pelanggan itu berarti teman-teman pemasaran ya. Pemasaran ya. Pemasaran. Jadi kan let's say misalnya indikatornya ada tiga nih. Y1, Y2, Y3. Kualitas layanan ada tiga juga, X1, 1, X1, 2, dan X3. Nah, ini nanti kita akan coba uji validasi dengan menggunakan SPSS. Besok teman-teman wajib sudah install SPSS. Ya, tuh. Tuh. Saya sudah bikin. File Word-nya belum saya kirim ya. Oh, oh di file Word. Ya, saya belum kirim file Word-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi, ini minggu depan aja. Mm-mm. Capek ya. Ada pertanyaan boleh nih, mumpung saya ada. Masih bisa saya selesaikan sampai pukul 4. Boleh bertanya. Yang mungkin yang lagi bimbingan-bimbingan, boleh-boleh ngomong deh. Udah, masih ada yang mau bertanya? Mungkin mau ngobrol-ngobrol, sedang apa gitu. Boleh. Okvina, Ruth, Gabriela, Piit. Oke. Oke, besok ya, besok kita belajar. Sudah. File Word udah ada. Oh, udah ada. Iya, file Word. Oh, udah ada. Sebentar, aku ini dulu deh. Aku buka dulu. Ada ya? Kalau ada, ini aku buka dulu deh. File Word. Oh ya, ada. Aku spill aja dikit-dikit ya, tipis-tipis. Karena energiku sudah habis. Nanti kalau ini, nah, teman-teman, nih, nih, itu ya. Nih, nanti teman-teman akan belajar caranya menggunakan SPSS untuk uji validasi dan rehabilitas. Jadi, uji validasi itu adalah karena kan kita itu kan membuat indikator pertanyaan itu dari teori, ya kan? Atau kita mengembangkan variabel tersebut, ya. Jadi gini, asal mulanya kenapa kita melakukan uji uji validasi karena variabel tersebut tidak bisa diukur secara langsung, teman-teman. X1 dan X2
Kalau kuesioner itu kan di diambil dari indikator-indikator ya, indikator-indikator. Misal contohnya motivasi kerja. Emang ada kita bisa nguji langsung motivasi kerja kan nggak bisa. Kita kan motivasi kerja kan kita uji dengan menggunakan indikator, ya kan? Nggak hanya satu, ada banyak berdasarkan teori siapa siapa gitu. Sehingga karena indikator itu kita yang ngembangin, ya, makanya kita perlu melakukan uji terhadap indikator yang kita buat. Apakah indikator kita itu dipahami ataupun relevan dengan variabel-variabel variabel penelitian kita gitu. Maka dilakukan uji validasi. Uji validasi itu dengan menggunakan correlation product moment ya. Nih, yang tadi yang rumusnya tadi ya. Tapi kita nggak mengikut manual, nanti kita belajar dengan menggunakan SPSS ini, korelasi product moment atau korelasi person gitu kan. Nah, ini nanti kita belajar nih itu ya. Tuh, nanti ini satu persatu langkah-langkahnya tuh ya udah kita lakukan ya. Nah, dari situ nanti kita akan lihat pertanyaan mana sih yang masih valid, mana pertanyaan mana yang tidak valid. Kalau tidak valid berarti harus dikeluarkan dari analisis. Sehingga ketika ketika nanti kita bikin modeling katakanlah regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian kita kan gitu. Kita sudah berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang valid. Itu yang disebut dengan validasi. Nah, kalau reliabilitas itu adalah dari kuesioner yang kita sudah buat itu, apakah kuesioner itu jika kita ujikan di tempat yang lain, di subsampel yang lain, di daerah yang lain, apakah itu konsisten gitu. Konsisten artinya bisa untuk dikerjakan, bisa untuk dipahami, mengerjakannya gitu. Nah, untuk reliabilitas nanti kita menggunakan yang namanya alpha Kronbach gitu. Itu yang kita akan pelajarin besok. Kita besok akan hitung-hitungan ya. Tuh, penghitungan. Ya, tuh nanti. Ya. Jadi, silakan teman-teman download dulu SPSS-nya itu free ya. Khusus buat kalian tuh silakan manfaatkan link lab drive saya. Kalau ada yang belum paham untuk installnya boleh WA saya. Tanya Bu, saya belum terkendala installnya boleh gitu. Atau teman-teman udah punya sendiri boleh. Kadang tuh di rental-rental tuh ada tuh gratisan-gratisan SPSS ya. Karena itu nanti menjadi eh, pegangan kalian semua ketika skripsi. Tuh SPSS minimal nggak apa-apa sih, saya bebas aja kamu mau versi berapa. Bahkan versi jadul pun juga hasilnya sama kok. Muhibun Wali. Saya punya yang berapa? 25 apa 21? Boleh, nggak apa-apa. Kalau yang terbaru sekarang 29, 30 ya. Dia sudah apa ngelink sama Python. Jadi dia bisa ngambil big data. Ah, kalau yang terbaru. Cuman masalahnya dia akan berat, satu akan berat, jelas. Terus yang kedua, mungkin mungkin nggak bisa gratis ya, gitu. Nggak apa-apa kan kita nggak perlu sampai yang itu kan. Akan palingan nanti untuk skripsi aja. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Dah capek saya. Oh iya, Ganis, belum ya? Iya wes, nanti tak tak share di kayak perasaan pernah tak share di ini ya, di Earthlink ya. Ya udah nanti tak share. Udah, ada lagi? Nggak ada lagi pertanyaan? Udah, ya udah. Makasih banyak kita foto dulu yuk. Yuk, tiga, nggak apa-apa ya, aku nggak buka video ya. Tiga, bentar, wes. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Terakhir, banyak nih. Tiga, dua, satu. Akhir. Tiga, dua, satu. Makasih banyak ya. Dan besok Ya, Bu. kita Idul Adha, mohon maaf lahir batin bagi yang beragama Muslim. Dan selamat berlibur. Terima Ya, kasih. Bu. Makasih, Bu.
Makasih, Terima Bu. kasih.